Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah pengantar organisasi komputer tentang cara kerja serta jenis pada cache dan RAM. Ya, kami dari kelompok 5 kelas Teknik Informatika C yang beranggotakan yang pertama Rahmat Priyadi, kedua dengan saya sendiri Muhammad Ihsan Hilmi, yang ketiga Muhammad Dimas Maulana Nugraha, dan yang keempat Dwi Sandiandang. Oke, kemudian cache. Nah, jadi apa sih itu cache atau cache ya? Nah, jadi cache itu adalah sebuah memori yang ukurannya itu kecil, yang sifatnya itu adalah temporary atau sementara. Walaupun ukuran filenya sangat kecil, namun kecepatannya itu sangat tinggi. Dalam terminologi hardware, istilah ini tuh biasa merujuk pada memori yang berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antara prosesor dengan memori utama atau disebut dengan RAM, Random Access Memory, yang biasanya memiliki kecepatan jauh lebih rendah. Cache ini umumnya terbagi menjadi beberapa jenis, seperti L1 cache, L2 cache, dan L3 cache. Kemudian di sini ada fungsi dan kegunaan cache. Cache ini fungsinya itu sebagai tempat penyimpanan sementara untuk data atau instruksi yang diperlukan oleh prosesor. Secara gampangnya, cache ini fungsinya untuk mempercepat akses data pada komputer, karena cache menyimpan data atau informasi yang telah diakses oleh suatu buffer, sehingga meringankan kerja dari prosesor. Kemudian dalam internet sebuah proxy cache itu bisa mempercepat proses browsing dengan cara menyimpan data yang telah diakses di komputer yang berjarak dekat dengan komputer pengakses. Jika kemudian ada user yang mengakses data yang sama, proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache-nya, bukan dari tempat yang lama diakses. Dengan mekanisme HTTP atau kepanjangannya Hypertext Transfer Protocol, data yang diberikan oleh proxy itu selalu data yang terbaru, karena proxy server akan selalu mencocokkan data yang ada di cache-nya itu dengan data yang ada di server luar. Kemudian di sini ada cara kerja cache. Nah, salah satu cara mempercepat proses browsing di dalam internet adalah menggunakan proxy cache. Caranya adalah dengan menyimpan data yang telah diakses oleh komputer yang memiliki jarak dengan komputer yang mengakses. Apabila ada user atau pengguna yang sedang akses data yang sama, maka proxy cache akan mengirim data tersebut dari cache, bukan dari tempat yang lebih lama diakses. Pada mekanisme HTTP sendiri, data yang diberikan oleh proxy itu merupakan data yang selalu terbaru, bukan lama. Kenapa? Karena proxy server ini akan selalu mencocokkan berbagai data yang ada di dalam cache dengan data yang ada pada server luar. Misalnya ketika ada klien cache itu perlu mengakses data. Nah, klien cache ini terlebih dahulu memeriksa apa yang diminta atau yang di request. Nah, ketika data yang diminta ditemukan di dalam cache, maka itu disebut cache hit. Persentase upaya menghasilkan hit cache ini dikenal sebagai rasio hit cache atau rasio. Apabila ada data yang diminta itu tidak bisa ditemukan di dalam cache atau situasi yang biasa dikenal itu sebagai cache miss, maka akan ditarik atau diminta dari memori utama dan kemudian disalin ke dalam cache. Bagaimana hal ini itu dilakukan dan data apa yang dikeluarkan dari cache ini untuk memberikan ruang untuk data baru tergantung pada algoritma caching atau kebijakan yang digunakan oleh sistem. Nah, dapat disimpulkan ya, jadi prinsip kerja memori cache itu ada 3. Yang pertama, cache ini berisi salinan sebagian isi memori utama. Yang kedua, pada saat CPU atau Control Processing Unit itu membaca sebuah word memory, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah word berada di cache. Nah, yang ketiga, jika word berada di cache, maka akan dikirimkan ke CPU yang dikenal sebagai process heap. Kemudian, jika tidak ada, maka blok memori utama yang terdiri dari sejumlah word itu tetap akan diletakkan di cache yang dikenal sebagai process miss dan selanjutnya dikirim ke CPU. Materi selanjutnya yaitu mengenai Random Access Memory atau RAM.
RAM adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data. RAM bersifat sementara atau data yang tersimpan dapat dihapus. Lain halnya dengan ROM. ROM mempunyai fungsi yang sama dengan RAM, tetapi ROM bersifat permanen atau data yang tersimpan tidak dapat dihapus. Yang selanjutnya yaitu fungsi dari RAM. Yang pertama sebagai pengingat. Yang kedua yaitu menyimpan data yang berasal dari piranti masuk sampai data dikirim ke ALU untuk diproses. Menyimpan data hasil pemrosesan ALU sebelum dikirim ke piranti keluaran. Menampung program atau instruksi yang berasal dari piranti masuk atau dari piranti pengingat sekunder. Yang ketiga yaitu membaca data. Semua data maupun juga informasi yang akan disimpan dalam hard disk dapat dibuka dengan lebih cepat karena peran dari RAM. Coba jika bandingkan kecepatan loading membuka file maupun juga program saat pertama kali ini juga dapat diakses dengan saat file maupun program tersebut telah dibuka pada sebelumnya. Saat program maupun juga file dibuka, maka data dibaca dan juga disimpan dalam RAM sementara, sehingga akan lebih cepat dibuka kembali ketika komputer ini belum di shutdown atau dimatikan. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan data sementara. RAM ini juga dapat berfungsi sebagai tempat penyimpanan data sementara saat program di dalam komputer yang sedang dijalankan. Jadi ketika kita akan mengerjakan sesuatu, contohnya membuat makalah, maka komputer ini akan menyimpan data sementara. Namun data tersebut harus disimpan secara permanen untuk bisa mencegah akan terjadinya kerusakan maupun juga kehilangan karena hal-hal tidak terduga. Contohnya listrik padam maupun juga tonjokan arus listrik yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis RAM. Yang pertama jenis RAM yaitu RDRAM PC800. Masih dalam tahun yang sama, Rambus juga mengembangkan sebuah jenis memori lainnya dengan kemampuan yang sama dengan DRDRAM. Perbedaannya hanya terletak pada tegangan kerja yang dibutuhkan. Jika DRDRAM membutuhkan tegangan sebesar 2,5 volt, maka RDRAM PC800 bekerja pada tegangan 3,3 volt. Nasib memori RDRAM ini hampir sama dengan DRDRAM, kurang diminati jika tidak dimanfaatkan oleh Intel. Selanjutnya yaitu DRAM. Pada tahun 1970, IBM menciptakan sebuah memori yang dinamakan DRAM. DRAM sendiri merupakan singkatan dari Dynamic Random Access Memory. Dinamakan dynamic karena jenis memori ini pada setiap interval waktu tertentu selalu memperbarui keabsahan informasi atau isinya. DRAM mempunyai frekuensi kerja yang bervariasi, yaitu antara 4,77 MHz hingga 40 MHz. Poin selanjutnya yaitu SDRAM PC133. Sesuai dengan namanya, memori SDRAM PC133 ini bekerja pada bus berfrekuensi 133 MHz dengan akses time sebesar 7,5 ns dan mampu mengalirkan data sebesar 1,06 GB per detiknya. Walaupun PC133 dikembangkan untuk bekerja pada frekuensi bus 133 MHz, namun memori ini juga mampu berjalan pada frekuensi bus 100 MHz, walaupun tidak sebaik kemampuan yang dimiliki oleh PC100 pada frekuensi tersebut.
Selanjutnya yaitu EDORAM. Pada tahun 1995 diciptakanlah memori jenis Extended Data Output Dynamic Random Access Memory atau EDO di RAM yang merupakan penyempurnaan dari FFM. Memori EDO dapat mempersingkat read cycle-nya sehingga dapat meningkatkan kinerja sekitar 20%. EDO mempunyai akses time yang cukup bervariasi, yaitu sekitar 70 ns hingga 50 ns dan bekerja pada frekuensi 33 MHz hingga 75 MHz. Walaupun EDO merupakan penyempurnaan dari FFM, namun keduanya tidak dapat dipasang secara bersamaan karena adanya perbedaan kemampuan. Memori EDORAM banyak digunakan pada sistem berbasis Intel 486 dan kompatibelnya serta Pentium generasi awal. Selanjutnya yaitu DDRAM SDRAM. DDRAM SDRAM mampu menjalankan dua interupsi dalam waktu yang sama. Teknik yang digunakan adalah dengan menggunakan secara penuh satu gelombang frekuensi. Jika pada SDRAM biasa hanya melakukan interupsi pada gelombang positif saja, maka di DRAM SDRAM menjalankan instruksi baik pada gelombang positif maupun gelombang negatif. Oleh karena itu, memori ini dinamakan DDRAM SDRAM yang merupakan kependekan dari Double Data Rate Synchronous Dynamic Random Access Memory. Dengan memori DDRAM SDRAM, sistem bus dengan frekuensi sebesar 100 sampai 133 MHz akan bekerja secara efektif pada frekuensi 200 hingga 266 MHz. DDRAM SDRAM pertama kali digunakan pada kartu grafis AGP berkecepatan ultra, sedangkan penggunaan pada prosesor AMD Thunderbird lah yang pertama kali memanfaatkannya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk pembahasan dari jenis-jenis RAM selanjutnya yaitu DDR-RAM. DDR-RAM merupakan Double Data Rate Transfer yang awalnya dipakai pada kartu grafis. Karena sekarang Anda bisa menggunakan hanya 32 MB, untuk mendapatkan kemampuan 60 MB, AMD adalah perusahaan pertama yang menggunakan DDR-RAM pada motherboardnya ini. Selanjutnya ada DDR2 RAM. Kehadiran memori DDR2 merupakan kemajuan yang logis dalam teknologi memori, mengacu pada perkembangan kecepatan serta antisipasi semakin lebarnya jalur akses segitiga prosesor, memori, dan antarmuka grafik atau graphic card yang hadir dengan kecepatan komputasi yang berlipat ganda. Selanjutnya ada DDR3 RAM. DDR3 RAM ini memiliki kebutuhan daya yang berkurang sekitar 16% dibandingkan dengan DDR2. Hal tersebut disebabkan karena DDR3 sudah menggunakan teknologi 90 nanometer, sehingga konsumsi daya yang diperlukan hanya sebesar 1,5 volt, lebih sedikit jika dibandingkan dengan DDR2, sekitar 1,8 volt, dan DDR sekitar 2,5 volt. Secara teori, kecepatan yang dimiliki RAM ini memang cukup memukau. Ia mampu mentransfer data dengan clock efektif sebesar 800 sampai 1600 MHz pada clock 400 sampai 800 MHz dan lebih tinggi dibandingkan dengan DDR2 sebesar 400 sampai 1066 MHz atau 200 sampai 533 MHz dan DDR sebesar 200 sampai 600 MHz atau 100 sampai 300 MHz. Dan prototipe dari DDR3 ini yang memiliki 240 pin. Selanjutnya ada NVRAM. NVRAM atau bisa disebut dengan non-volatile random access memory.
merupakan sebuah jenis memori akses acak atau RAM yang umumnya digunakan untuk menyimpan konfigurasi yang dilakukan oleh firmware seperti BIOS, EFI, atau firmware lainnya. Pada perangkat embedded semacam router, umumnya NVRAM dibuat dengan teknologi manufaktur CMOS atau Complementary Metal Oxide Semiconductor, sehingga daya yang dibutuhkan juga kecil untuk menghidupinya agar data yang disimpan tidak hilang. NVRAM menggunakan sebuah baterai litium dengan nomor seri CR2032. Sekian pembahasan mengenai RAM ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.